Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Irman Hidayah, dan Anda sekarang akan mendengarkan buku Menjadi Kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebuah kitab yang berisi nasihat-nasihat pensucian hati. Majelis kedua tentang kefakiran. Dalam perjumpaan pada 5 Syawal 545 Hijriah di madrasahnya, beliau menyampaikan sebagai berikut: janganlah engkau memusuhi dan menghibah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hal itu akan menjauhkan dirimu dengannya. Hentikanlah perbuatan itu sebelum engkau dipukul, dihina, dan dililit ular dan bala bencana. Engkau belum mencicipi makanan bencana, engkau tentu tertipu. Janganlah engkau gembira dengan apa yang engkau dapatkan, dan semua bersifat sementara dan akan hilang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtatan faizahum mublisun. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Quran Surat Al-An'am ayat ke-44. Sesungguhnya mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah diperoleh dengan sabar. Oleh karena itu Allah sangat menekankan tentang sabar. Sabar dan fakir tidaklah berkumpul melainkan pada diri orang mukmin. Orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diuji, lalu mereka bertekad dan bersabar melakukan kebaikan bersama bencana yang menimpanya. Mereka bersabar atas sesuatu yang menimpa diri mereka. Jika bukan karena kesabaran, tentu engkau tidak melihatku di antara kalian. Sungguh aku telah membuat sangkar untuk menjebak burung-burung. Dari malam ke malam mataku terjaga. Kalaupun pada siang hari mataku sedikit terpejam, kakiku tetap terikat dengan sangkar itu. Aku melakukannya untuk kemaslahatanmu juga, namun engkau tidak pernah mengerti bahwa itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak ada orang berakal yang duduk di negeri ini dan bergaul dengan penduduknya, niscaya di sana banyak riya, kemunafikan, kezaliman, subhat dan haram. Bahkan di sana banyak pula yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menggunakannya untuk berbuat kefasikan dan kedurhakaan. Betapa banyak orang yang lemah di rumahnya, takwa di tokonya, zindik minumnya, dan sidik di atas kursinya. Kalau tidak terhalang hukum, aku akan membicarakan apa yang terjadi di rumahmu. Tetapi aku mempunyai fondasi, di atasnya perlu didirikan bangunan. Aku mempunyai anak-anak yang harus mendapatkan pendidikan. Jika aku buka apa yang aku ketahui, niscaya akan menyebabkan perpisahan di antara kita. Dalam keadaan seperti ini, aku memerlukan kekuatan seperti kekuatan para nabi dan rasul alaihissalam. Aku memerlukan kesabaran sejak Adam alaihissalam hingga zamanku ini. Aku memerlukan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berilah aku kelembutan, pertolongan, dan ridho-Mu. Amin ya rabbal alamin. Wahai ulam, engkau tidak diciptakan untuk kekal dan bersenang-senang di dunia. Ubahlah perilakumu yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau menganggap sebagai suatu ketaatan dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Padahal ucapan itu tidak berguna bagimu sebelum engkau menyandarkan kepadanya segala sesuatu yang lain. Iman itu meliputi ucapan dan perbuatan. Ia tidak akan diterima dan tidak akan berguna jika engkau melakukan dosa dan kemaksiatan, mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergelimang dalam dosa, meninggalkan sholat, puasa, sedekah, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang baik. Apakah artinya engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat jika engkau sama sekali tidak taat? Bukti dari pengakuan ini adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, sabar atas bala, dan ikhlas. Sungguh tidak akan diterima ucapan tanpa amal atau amal tanpa keikhlasan. Berikanlah sebagian hartamu kepada orang-orang fakir. Janganlah engkau menolak peminta-minta sedangkan engkau mampu untuk memberinya sedikit atau banyak. Contohlah Al-Haq Azza wa Jalla yang suka memberi. Bersyukurlah kepadanya yang telah membuatmu mampu memberi.
Celakalah engkau jika peminta-minta itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal engkau mampu memberinya. Bagaimanakah jadinya jika engkau menolak hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian engkau mendengar dan menangis di sampingku? Jika datang seorang fakir lalu hatimu menjadi keras, maka itu menunjukkan bahwa tangisanmu dan ketekunanmu dalam mendengarkan tidaklah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkanlah nasihatku, pertama dengan nurani, kemudian dengan hati, lalu dengan amal anggota badan untuk melakukan kebaikan. Jika engkau datang kepadaku, maka datanglah dengan mengosongkan lisan, ilmu, amal, nasab, kedudukan, dan melupakan harta maupun keluarga. Duduklah di depanku dengan hati telanjang dari selain Al-Haq Azza wa Jalla, sehingga Dia sendiri yang akan memberikan kepakaian, karunia, dan kedekatan dengannya. Jika engkau berbuat demikian ketika datang kepadaku, maka engkau seperti burung yang pergi pada pagi hari dengan perut lapar, namun pulang sore dengan perut kenyang. Cahaya hati itu berasal dari cahaya Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, takutilah firasat seorang mukmin, sesungguhnya ia memandang dengan cahaya Allah Azza wa Jalla. Wahai orang fasik, takutlah kepada orang beriman. Janganlah kamu datang kepadanya sedangkan kamu berlumuran dengan najis kemaksiatan. Sesungguhnya ia dengan cahaya Allah dapat melihat sesuatu yang ada pada dirimu. Dia dapat melihat kemusyrikan dan kemunafikanmu, melihat amalanmu yang tersembunyi di balik pakaianmu, dan melihat kecurangan serta kerusakanmu. Barang siapa tidak pernah melihat orang yang beruntung, maka ia tidak akan beruntung. Kamu adalah orang yang kacau yang berkumpul dengan orang-orang yang kacau. Sampai kapankah kebutaanmu itu? Sampai kamu datang ke dokter yang akan merawatmu dan membersihkan kotoran hatimu, memperbaiki prasangkaanmu, serta menghilangkan prasangka buruk kepadanya dari hatimu. Di samping itu, kamu harus mengambil anak-anakmu, lalu duduk di depan pintunya dan bersabar atas kepahitan obatnya. Maka pada saat itulah kebutaan itu akan hilang dari dirimu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikanlah hajat-hajatmu kepadanya. Janganlah engkau menghitung amalan yang ada pada dirimu. Buanglah ia di bawah telapak kaki keikhlasan. Tutuplah pintu makhluk dan bukalah pintu Khalik. Akuilah segala dosamu. Mintalah ampunan atas segala kekuranganmu. Yakinlah bahwa tidak ada yang memberi manfaat dan mudarat. Tidak ada yang memberi atau menahan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itulah kebutaan akan hilang darimu. Bahkan basirahmu akan menggerakkan matamu. Wahai ulam, yang penting bukan kesederhanaan pakaian dan makananmu, tetapi kezuhudan hatimu. Pakaian yang mula-mula dipakai oleh seseorang adalah pakaian bulu bagi batinnya, kemudian baru pakaian zahirnya. Singkatnya, ia memberikan pakaian bagi nuraninya, kemudian hatinya, kemudian dirinya, dan terakhir pada anggota badannya. Jika semuanya telah sempurna, maka datanglah kasih sayang dan karunia yang mengubahnya dari pakaian hitam menjadi pakaian kebahagiaan. Mengganti bencana menjadi kebahagiaan, kebencian menjadi kegembiraan, ketakutan menjadi aman, jauh menjadi dekat, dan fakir menjadi kaya. Wahai ulam, ambillah bagian dengan tangan zuhud, bukan dengan tangan rakus. Tidak sama orang yang makan dan menangis dengan orang yang makan lalu tertawa. Makanlah bagian itu, sedangkan hatimu bersama Allah Al-Haq Azza wa Jalla. Maka engkau akan selamat dari kejahatannya. Jika engkau makan dari tangan dokter, itu lebih baik daripada engkau makan di mana engkau tidak tahu asal muasal dan akibatnya, yang terkadang akan mengeraskan hatimu. Sifat amanah telah hilang dari dirimu, kasih sayang pun hilang dari dirimu, bahkan hukum-hukum agama juga telah hilang darimu. Engkau telah meremehkan dan meninggalkannya. Celakalah engkau jika tidak memegang teguh amanah. Sebentar lagi hujan lebat akan mengguyurmu, kedua tangan dan kakimu akan terikat, dan pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala tertutup bagimu.
Dia akan menjadikan kebencian terhadapmu di hati-hati makhluknya sehingga mereka tidak mau memberimu. Peliharalah dirimu bersama Tuhanmu Azza wa Jalla. Takutlah kepadanya. Sesungguhnya siksanya itu amat pedih yang akan mengambil keamanan dan kemaslahatanmu. Takutlah kepadanya. Dialah Tuhan langit dan bumi. Peliharalah kenikmatannya dengan syukur kepadanya. Terimalah perintah dan larangannya dengan taat dan setia. Hadapilah kesulitan dengan sabar dan terimalah kenikmatan dengan syukur. Demikianlah sifat para nabi, rasul, dan orang-orang soleh terdahulu. Tinggalkanlah ajang kemaksiatan kepadanya dan makanlah dari meja ketaatan kepadanya. Peliharalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika datang kemudahan, bersyukurlah. Jika datang kesulitan, bersabarlah. Lalu bertobatlah engkau dari dosa-dosamu dan periksalah dirimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menganiaya hambanya. Ingatlah maut dan peristiwa sesudahnya. Ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian hisablah mengenai pandangannya terhadapmu. Ingatlah sampai kapan tidurmu, sampai kapan kejahilan dan mondar-mandir dalam kebatilan ini akan terus terjadi. Sampai kapan engkau akan mengikuti keinginan, nafsu, dan kebiasaanmu? Mengapa engkau tidak belajar beribadah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti syariat-syariatnya? Ibadah berarti meninggalkan kebiasaan. Mengapa engkau tidak berlatih dengan adab Al-Quran dan kalam nubuah? Wahai gulam, janganlah engkau bergaul di tengah manusia dengan kebutaan dan kebodohan, bahkan dengan lalai dan tidur.